welcome to part 2 of Fitri and Pete Math. Oke, selamat datang di part 2. Kita berdua cerita kita berdua ketemu. Langsung aja. Check it out. So he's going back. I'm still in China until my contract finish. Setelah kontrakku finish dari Cina, aku pulang ke kampung dan aku itu sebenarnya dapat next job atau kerjaan baru di Club Med juga, cuman di Club Med Prancis. Nah, karena si Peter ini mulai nge-text aku dan bilang mau he decide to marry me. Jadi dia itu langsung memutuskan mau nikahin aku gitu loh. Nah, akhirnya kan aku bingung itu. Aku itu kan harus kerja gitu. Kalau aku nikah berarti aku harus pilih salah satu dari situ. Aku pilih nikah atau pilih kerja. Nah, di situ padahal aku itu udah mulai karirku itu lagi melejitnya gitu loh. Terus kalau aku tinggalin kasihan, tapi kalau aku nggak milih itu kan masa depanku juga. Aku bingung di situ, dilema berapa bulan gitu. Aku mikir aku harus gimana gitu. Akhirnya aku memilih untuk menikah sama Mr. Pete ini gitu loh. So why you decide to marry me that quick? I felt like I could imagine me spending the rest of my life with you, and it just felt like the right thing to do. And marriage meant that we could live together in England, so that our relationship was better. Oke, jadi kata si abang ini dia itu emang udah decide mau nikah sama aku karena dia pikir what did you say again? It just felt right, you know. Dia pikir itu memang benar, itu udah pilihannya dia, dan katanya kalau kita hidup bareng di Inggris itu emang udah yang paling benar gitu loh, katanya dia emang gitu. And I could imagine a future with you and me. Jadi dia itu udah berpikir imagine kalau dia itu ada masa depan sama aku gitu. So after that kita itu berarti ketemu dua kali ya guys. Ingat, ketemu 2 kali itu di Malaysia. Pertama ketemu di Malaysia, kedua ketemu di Cina, dan di situ ketemu 2 kali, pacaran cuma 1 tahun, terus dia udah berani ngajak aku nikah. Meet only 2 times, and then we are in relationship only 1 year. Then he dare to asking me to get married with him. Gitu loh teman-teman. Gimana? Shock nggak sih? Aku sih shock banget ya. Waktu itu aku itu mikir, aduh takutnya kalau kenapa-napa gitu ya. Terus akhirnya aku kan takut ya. Aku bilang, if you want to marry me, you need to come and see my mom. Aku bilang, kalau kamu mau nikahin aku, kamu datang ke kampung sebagai pembuktian kalau kamu itu gentleman. Terus ketemu sama mamaku, tanya gitu loh. Tanya sama mamaku, minta izin sama mamaku dan keluargaku di kampung gitu, di Pekalongan. Karena kan aku tinggal di Pekalongan. Terus akhirnya Peter itu setelah how many months after I coming back from China then you come to Indonesia? 6 months later or 3 months later? That was quite quick. So you came back. I left China in January, and I went to I think it was April or March, April. 3 months later. March, April, yeah. It was reasonably quick. Jadi habis aku pulang dari Cina itu 3 bulan kemudian Mas Bule ini terbang dari London ke Semarang, guys. Itu cuma untuk aku dan minta izin keluargaku untuk nikah. Jadi aku jemput dia di Semarang. Akhirnya
dia datang ke rumah, terus itu pun cuma 2 hari. He only stayed 2 days in my house. Jadi dia terbang dari London ke Semarang, tinggal di rumahku cuma 2 hari. Nah 2 hari itu dia itu minta izin sama mamaku untuk tunangan dulu gitu loh. Kita engagement in there. Jadi dia itu minta izin sama mamaku, sama pamanku, sama tanteku, sama Pak Lurah di Pekalongan, di tempatku tinggal, sama Pak Lurahnya, sama Pak Cariknya, sama Pak Bayannya, sama Pak RT, Pak RW itu dimintain ya, dia itu minta izin sama orang di situ semua. Terus kita ada acara sedikit, acara kecil-kecilan untuk pertunangan di rumahku itu. Nah, dia akhirnya di situ dia ngomong sendiri sama mamahku, sama keluargaku, tanya kalau dia itu mau nikahin aku dan dia minta izin. Nah, akhirnya mamaku mengizinkan karena kata mamaku lihat dia Mas Bule ini ke orangnya kayaknya baik, terus emang dia sih orangnya ramah ya kalau setiap sama orang, terus dia orangnya juga hormat sama orang tua, dia sayang sama mamaku, dia sayang sama keluargaku, sama adik-adikku, makanya aku itu srek sama dia. Nah akhirnya dia udah dapat izin tuh dari keluargaku untuk nikah sama aku. Setelah 2 hari tinggal 2 hari tinggal di rumahku, dia pulang dong ke UK gitu. Abis itu dia langsung ngurusin semua surat-surat visa engagement aku. Aku juga ngurusin, aku langsung lari ke Jakarta ngurusin surat-surat, apply visa dan segala macam untuk visa kita pakai I use visa engagement visa, right? Ya, jadi kita itu apply engagement visa atau visa pertunangan visa, terus di approve. Aku nunggu di rumah 7 bulan untuk mendapatkan visa engagement itu. Nah, setelah kita dapat visa setelah 7 bulan aku dapat visa engagement, aku langsung lari ke Jakarta. Aku ngambil di deket bundaran HI gitu, ada itu di sana ya. Aku ngambil di sana. Aku ngambil visaku yang udah jadi itu sama temenku namanya Marcel. Nah, aku ditemenin sama Marcel itu ngambil visa. Setelah aku lihat visanya jadi, itu rasanya seneng banget karena kan lama banget nggak ketemu sama Mas Bule gitu. Apalagi kita kan baru-baru pacaran gitu, jadi rasanya itu kangen, pengen banget langsung terbang ketemu sama Mas Bule gitu. Sampai si Marcel itu temenku itu sampai jingkrak pas denger, aduh beb, aduh seneng banget kamu udah dapet visanya, congratulations gitu-gitu. Aduh makasih ya Marcel udah nemenin aku untuk ngambil visa di Jakarta. Terus setiap kali aku ke Jakarta selalu dibantuin, ditemenin. Thank you Marcel, aku gak bakalan lupa sama kamu ya. Kalau kamu main ke London, jangan lupa hubungin aku ya. Kamu langsung tinggal aja di rumahku. Jangan kamu malu-malu. Aduh kangen deh aku jadinya sama kamu. Oke? So jadi habis itu ya, habis ngambil visa, langsung aku beli tiket terbang. Langsung dapet tiket terbang. So aku langsung dari Semarang itu langsung terbang ke London ya. Habis dari London dijemput dong sama Mas Bule. Pertama kali lihat itu, aduh, hatiku berdebar karena seneng banget ya ketemu Mas Bule pertama kali. Dan pas masuk ke dalam mobil gitu dikasih bunga gede banget gitu, kayaknya kayak penyambutan flower gitu, he give me flowers in the car, didn't I? Yeah, you give me a flower, yeah, welcome flower. Yeah. Dia itu kadang romantis. I still remember when the doors open and I see you walk through. I know. I was happy. Yeah, that's why I say like ooh, boom, boom, boom. You wear a wasp's top, didn't you? You ask me. I ask you your... I like to make you happy though.
No, I can't remember. I like to make you happy, that's why I wear the wasp because you buy me that t-shirt. Thank you. Ya, jadi habis itu kita tinggal bareng ya di situ. Kita dulu tinggal di Lamington, right sayang? Yes, Leamington. Definitely. Ya, so ya kita dulu tinggal di Lamington dan itu kita masih sewa flat ya, kayak flat satu ruang, kayak rumah kecil itu ada cuma kamar terus 3 ruangan, itu kamar mandinya itu kecil banget, terus ruang tidur, terus ruang makan, ruang tamu sama dapur itu bareng gitu. Nah di situ karena aku pertama kali di Inggris, terus nggak punya temen, jauh dari keluarga. Nah di situ aku itu mulai kayak stres, jadi aku itu sering nangis kalau malam, pengen pulang, pengen ketemu sama keluarga, takut sama Mas Peter, takut sama Mas Bule, karena takutnya itu dia itu nyanyiin aku gitu. Sering nangis di situ. Nah waktu udah di situ akhirnya kita nikah setelah aku di bulan Desember kita nikah, karena kan emang sampai sini kan nikah kan kita harus ke registration gitu, harus registrasi gitu loh, kayak di Indonesia itu KUA gitu loh, registrasi di KUA. Kalau di sini juga harus registrasi, interview gitu kan. Pertama kali interviewnya gagal, aku itu sampai nangis karena tahu kan aku kan bahasa Inggrisku ini kan basicnya bahasa Inggris Amerika. Nah di sini itu bahasa Inggris British, jadi orangnya kalau orang Inggris British asli itu ngomongnya kan ada accentnya. Nah aku itu susah mengerti gitu, karena kalau mau ngomong itu harus memperhatikan mulutnya gitu. Nah di registration office itu, perempuan yang interview aku itu ngomongnya British banget, mulutnya tuh kayak why are you leave gitu kayak ways to advice gitu. Jadi aku itu kayak bingung ya Allah, dia itu ngomong apa, bahasa Inggrisnya itu kok susah dimengerti gitu loh, karena accentnya itu kental banget. Terus aku itu bingung, terus aku nggak bisa jawab maksudnya dia apa. Terus dia kata yang interview aku dikira aku nggak bisa bahasa Inggris gitu loh. Jadi aku nggak lulus. Pertama kali tuh nggak lulus, aku sampai nangis, takutnya kan kalau semuanya nggak boleh nikah kan nanti aku harus pulang dong gitu. Terus tapi akhirnya kita rebook again, kita booking kedua gitu, dan akhirnya aku lancar karena aku mulai belajar memahami British accent ya. sekarang kalau aku ngomong mah udah pinter si British accent ini ya. Kalau orang British kan kalau ngomong air aja gitu kan, kalau orang Amerika kan water ya. Kalau orang Inggris bilangnya water gitu. Water. Not all British. Well, it's some British pronounce the T's. yeah, water. Water. Yeah, that's what I say. Water. Jadi jadi kedua kali interview kita lulus, aku selesai lah, bisa diterima, dan akhirnya kita menikah di Warwickshire. Kita nikah bulan Desember, pas ada snow manja, ada salju manja yang turun di pernikahanku itu. Aduh seneng banget. Foto pernikahan di bawah salju yang indah itu loh. Had you said that I told you that it never snows? Ya, Mas Bule ini bilang sama aku karena gak bakalan ada snow. They will never have snow gitu. And then it snowed the day after our wedding. Ya, tapi 1 hari kemudian abis sah pernikahan kami itu
Aduh, itu saljunya itu langsung turun di hotel yang kita stay itu. Ya ampun, seneng banget aku lihat si salju itu, sampai aku pakai baju wedding keluar, pakai sepatu cat. Sampai orang-orang di restoran itu pada bengong lihat aku, katanya, "Ih, itu dingin banget. Kamu mau keluar?" gitu kan. Dingin banget, dingin banget. Aku sih nggak peduli, yang penting aku dapat foto yang cetar gitu. Jadi ceritanya gitu, gimana kita bertemu sampai menikah, teman-teman. Gitu loh. This is the story of our match until we married. Jadi teman-teman, kalau kalian seumpamanya kepingin punya suami bule, itu tergantung ya, tergantung jodoh kalian. Kalau emang jodoh kalian bule ya insya Allah kalian dapat bule. Yang penting itu kalian harus percaya diri ya, percaya diri. Terus belajar bahasa Inggris biar kalian itu kalau komunikasi sama si bule tersebut itu bisa nyambung. Yang utama kalian itu harus jujur, nggak usah bohong-bohong, nggak usah tipu-tipu. Kalau emang kenyataan begitu ya begitu gitu. Kalau orang bule itu biasanya terima apa adanya. Yang terpenting itu kalian harus percaya diri, percaya diri, keep positif. Terus jujur. Yang paling penting itu ya belajar bahasa Inggris gitu. Jadi kalian bisa komunikasi sama orang tersebut. Terus mainlah ke tempat para bule, atau kalian bisa main ke Bali tuh. Di Bali banyak banget orang-orang bule. Siapa tahu kalian bisa ketemu sama bule idaman kalian ya. Gitu aja video dari saya. Semoga kalian suka. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, Comment, subscribe, and share. see you in the next video. Dadah. Dah.